teman-teman Bincang Lestari, kembali lagi bersama kami di sini setelah cukup lama ya kita tidak memberikan informasi-informasi dan update-update terbaru kepada teman-teman. Nah, hari ini merupakan hari spesial juga karena hari ini setelah sekian lama kita agak vakum, kita kembali lagi untuk berbincang santai dengan teman-teman. Di sini ada teman-teman yang gak kalah kece, ada Fahri, ada Bang Julius, ada Joy. Hai. Nah, hari ini kita ngomongin apa ya kira-kira? Nah, berkaitan dengan di bulan ini kan ada perayaan nih yang cukup ini juga sih hype juga kan, terkait dengan ini peringatan Hari Orangutan Sedunia. Iya, betul sekali karena memang kita Yayasan Ekosistem Lestari ini memang salah satu fokus konservasinya adalah di konservasi orangutan. Nah, kira-kira ada nggak sih bedanya yang kita rasakan yang seperti yang Joy bilang vibe-nya beda Agustus dengan bulan lain? Kira-kira apa sih tanda-tandanya membuat itu terlihat vibe-nya itu agak berbeda gitu? Ya paling tidak yang kita rasakan ketika kita aktif berkegiatan yang bersangkutan dengan atau berkaitan dengan orangutan adalah dari animo masyarakat luas atau contohnya lah para turis-turis yang di Bukit Lawang mungkin. Ya, itu akan punya sedikit perbedaan sih kalau menurut saya kalau kita cukup dekat dengan hal itu gitu. Pasti akan merasakannya gitu. Iya, seperti biasa kita selalu bikin banyak kegiatan di bulan Agustus. Kita spoiler dulu nih dari Bang Julius. Tahu nggak sih Bang kegiatan apa kira-kira yang rencananya mau kita lakukan di bulan Agustus? Teman-teman mungkin mau dengar sedikit. Ya, bocoran. Kalau di bulan Agustus sendiri kan memang bulan yang khusus lah ya. Penuh hikmah ya. Selain hari kemerdekaan, beberapa peringatan baik itu hari gajah, konservasi gajah sedunia, baru yang lalu juga ada Harimau Day, Tiger Day. Nah, sekarang sendiri sebentar lagi kita akan menyambut Orangutan Day. Iya. Nah, ada beberapa kegiatan yang sudah kita rancang bersama itu untuk untuk merayakan kemeriahan ini di dua landscape untuk orangutan Tapanuli dan orangutan Sumatera. Dan itu melibatkan langsung dengan mitra kerja kita juga, pemerintah BKSDA, Taman Nasional Gunung Loser, dan pemerintah daerah sebagai mitra kita di Tapa gitu. Jadi justru ini persiapannya sangat baik ya. Di sini ada Fahri sebagai leadernya untuk pelaksanaan itu. Hai. Jadi nanti dia bisa menjelaskan banyak seperti apa persiapan, seberapa matang kita sudah mempersiapkan, berapa persen lagi yang harus kita penuhi agar kegiatan Orangutan Day nantinya itu menjadi meriah dan spesial untuk bulan ini atau tahun ini. Ya, nah untuk kegiatan Orangutan Day dalam kita ya animo kita menyambut Hari Orangutan Day itu kita sangat meriah Kak, dan sangat yang intinya itu sebenarnya kita ingin meningkatkan kesadaran masyarakat, mau itu dari anak muda, orang dewasa, itu bagaimana kita itu bisa menyelamatkan orangutan dan habitatnya. Nah, kita itu akan buat kegiatan di dua provinsi Aceh, itu ada di Aceh Singkil dan Aceh Selatan. Selanjutnya juga kita akan buat di Provinsi Sumatera Utara, itu di Tapanuli Utara dan di Kabupaten Langkat. Selain itu juga kita akan mengadakan event online. Kita akan ada lomba yang meningkatkan awareness tentang orangutan, tetapi juga ini meningkatkan skill dan kemampuan peserta nantinya gitu. Nah, online itu nanti kita akan ada talk show juga, ada IG live juga dan lain-lain. Seperti itu sih Kak kegiatannya. Seru ya. Dan biasanya juga memang kita bikin lomba-lomba yang melibatkan bukan hanya masyarakat di sekitar kawasan kerja kita ya Bang ya. Yeah.
tapi juga yang bisa merangkul anak-anak sekolah tingkat SMP. Kayak di Bukit Lawang kita rencana juga akan ada kegiatan yang melibatkan teman-teman sekolah, di Tapanuli juga begitu, di Aceh juga begitu. Kira-kira kenapa perlu kita libatkan mereka ya Bang? Ya, karena ke depan mereka lah menjadi ujung tombak untuk konservasi ya. Terutama mereka juga nantinya yang ya kita berharap sih mereka bisa sekolah yang tinggi, tidak tinggal di kawasan, tapi dengan mereka memahami atau tahu tentang konservasi khususnya orang hutan, itu justru baik ketika mereka menjadi kader. Ketika mereka sekolah yang tinggi justru menjadi kader bagi kita untuk konservasi itu sendiri. Jadi sebenarnya anak-anak muda atau anak sekolah ini yang nanti yang kita harapkan menjadi ujung tombaknya atau penjaganya atau defendernya nanti untuk konservasi itu sendiri. Jadi pemahaman pada masa muda mereka inilah yang perlu kita tumbuhkan sehingga mereka memahami ya konservasi orang hutan itu berarti melindungi hutannya terlindungi berarti lingkungannya juga terjaga. Mereka juga menghasilkan misalnya ya orang tuanya bisa pertaniannya lebih bagus atau misalnya hasil-hasil perkebunan mereka yang selama ini mereka dapatkan karena jasa lingkungan tadi, jasa hutan tadi menjaga alam mereka. Terbiasa dibiasakan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Ya benar. Kan? Apalagi kan hutan sehat kalau misalnya kita lihat itu kan rangkaian ekosistem. Berarti kan ada juga yang mempengaruhi kesehatan, bukan hanya kesehatan alam tapi kesehatan di masyarakat juga. Ketika air misalnya kotor atau apa bukan mungkin ya penyakit, misalnya perubahan di lingkungan juga bisa mempengaruhi misalnya ya banyak nyamuk atau banyak satwa-satwa yang seharusnya karena tidak seimbang lagi, ya itu mempengaruhi juga terhadap kesehatan di masyarakat gitu. Iya, jadi setuju nggak sih sebenarnya peringatan Hari Orang Hutan Sedunia ini mengingatkan orang bahwa ada hari spesial. Kenapa dibuat hari spesial? Berarti ada sesuatu tentang hal itu, ya nggak sih? Ya, betul. Kayak misalnya kita hari ulang tahun, nah ada yang spesial kita lahir di situ, ya nggak sih? Setuju ya? Setuju. Iya. Jadi kita juga kan bikin event-event online. Emangnya gimana kemungkinan teman-teman yang umum yang tidak ada misalnya di desa, tidak ada hutan di sekitarnya, emang bisa apa untuk melindungi orang hutan? Kenapa kita harus mengajak mereka berpartisipasi? Kira-kira teman-teman ada yang mau? Ya, melindungi hutan dan satwa yang ada di dalamnya, saya rasa itu bukan cuma jadi tanggung jawab masyarakat yang di sekitar hutan saja gitu. Kita sebagai orang yang dalam tanda kutip mungkin hidup di kawasan urban atau perkotaan itu juga wajib, karena kehilangan tutupan hutan, kehilangan satwa karena keragaman hayati itu tidak berimplikasi langsung juga tidak hanya berimplikasi langsung ke masyarakat sekitar hutan, tetapi kita juga masyarakat di kota juga terdampak. Misalnya dalam hal ini mungkin ya paling dekat adalah kondisi cuaca ya yang kita alami saat ini. Ekstrim, Bo. Betul. Siang hari panas, sore hujan. Iya, betul. Gitu. Jadi tanggung jawab untuk menjaga hutan dan satwa yang dalam itu bukan cuma tanggung jawab mereka yang hidup di sekitaran hutan gitu. Karena efeknya cukup luas ya, sampai ke keselamatan bumi, ya enggak sih? Jadi misalnya kenapa sih kita harus ada online sekarang? Nah, jadi memang perubahan zaman itu nyata gitu ya. Ketika dulu kita itu misalnya contoh kita mau buat kegiatan atau kita mau sharing awareness, kita tuh harus pakai selebaran dulu di jalan-jalan. Iya, betul. Kalau sekarang udah nggak perlu lagi, kita cukup buat platform di media sosial atau kita buat postingan yang bagus itu agar bisa menarik masyarakat umum ya. Nah, dampaknya itu sebenarnya ketika masyarakat secara luas berpikiran bahwa memang ini harus kita jaga, maka pressure itu bisa kita arahkan ke yang lebih baik. Misalnya mereka bisa ngasih juga pendapat di tingkat kebijakan pusat atau di tingkat nasional seperti itu kan. Iya, membantu juga mungkin kampanye-kampanye dengan teman-teman di perkotaan punya akses
terhadap dunia luar yang lebih besar dibanding teman-teman yang ada di kawasan hutan. Betul. Harapannya teman-teman itu juga bisa menjadi perpanjangan tangan nih dari teman-teman yang ada di sekitar hutan untuk menyampaikan nih, ini loh hutan kami, ini loh satwa yang ada di dalamnya gitu. So mari kita lindungi sama-sama gitu. Betul itu. Iya, setuju. Jadi di mana aja sebenarnya spesifik yang mau kita bikin event nih di Hari Orangutan Day sedunia ini? Hari Orangutan sedunia. Di Aceh kita bikin. Di Acehnya itu kita lebih spesifik sebenarnya, di Aceh Singkil Dan Tapak Tuan. dan di Tapak Tuan. Terus kita juga di Tapanuli bagian Di Adian Koting. Koting. Sama di kita itu ada di Bukit Lawang di Langkat. Iya, jadi kita juga bikin event di Langkat. Nah, kalau yang misalnya nih kita berada dekat di Medan nih. Nah, kegiatan yang cukup lumayan bisa kita jangkau sebenarnya kegiatan yang ada di Bukit Lawang. Dan yang paling bisa dijangkau karena semua sekarang sudah punya sosial media itu adalah kegiatan-kegiatan ataupun kampanye-kampanye yang kita lakukan di sosial media. Karena kita juga ada beberapa kuis. Kayaknya teman-teman ini perlu ayo kasih komentar terus di sosial media kita, nanti kita cantumkan di kolom berikut ini. Ikutin kuisnya, nanti yang beruntung kita akan ada merchandise yang kita kirimkan langsung ke alamatnya. Ya, merchandise ini langsung di endorse atau difasilitasi atau disponsori oleh Sumabi dan juga Orangutan Coffee. Iya. Jadi setelah sekian lama vakum ya dari video podcast. Gimana ini? Ya ada rambutan. Terima kasih. Terima kasih. Bang. Ini contoh salah satu. Iya, salah satu sehat alam kan. Iya. Ada rambutan. Ini ada rambutan. Ini salah satu gambaran bahwa bumi kita masih terselamatkan, buah rambutan masih tumbuh. Iya, karena rambutan ini itu sangat terpengaruh sama iklim loh. Jangan salah, karena itu dia cuma berbuah sekali setahun. Satu pohon tuh hanya berbuah 1 kali setahun. Bisa dan 2 sebenarnya. Bisa dua, tapi kalau iklimnya bagus. Nah, kalau misalnya dalam 1 tahun ini nggak berbuah sama sekali, berarti memang perubahan iklim kita sangat rusak gitu ya. Setuju. Jadi kalau masih mau makan rambutan, ya kita harus bersama-sama mengkampanyekan peduli terhadap lingkungan, gitu. Ya nggak sih? Ya, betul. Nah, sampai tanggal 31 Agustus memang akan ada beberapa rangkaian kegiatan. Nah, kalau kegiatan online kita berupa kuis, dan iyalah kuis interaktif, kita sudah sebarkan di sosial media kita dari minggu lalu ya. Jadi teman-teman silakan ayo kasih jawaban, kasih komentar sebanyak-banyaknya. Terus kalau untuk kegiatan di site kita mulai tanggal 22, kita mulai di Singkil. Ya. Betul. Ya. Nah, untuk di daerah Singkil di wilayah Aceh ada beberapa kegiatan juga seperti lomba-lomba ya. Sama pameran. Kita juga ada pameran. Kita akan melakukan pameran bersama mitra seperti Taman Nasional Gunung Leuser, WCS sama FKL dan tentunya YEL ya. Nah, kita nanti tempatnya ada di kantor bidang wilayah 1 Taman Nasional Gunung Leuser di Tapak Tuan. Oke. Dan itu terbuka untuk umum. Ya, terbuka untuk umum. Nanti ketika di pameran kita juga ada bagi door prize. Jadi nanti kita akan ada kayak games-games seru di sana. Nanti kita juga teman-teman bisa berkesempatan untuk mendapatkan produk-produk yang seperti ini. Ada madu, ada kopi. Produk-produk sponsor. Nah, hasil bumi dan lingkungan. di dalam pameran itu apa aja nih Om? Apa tuh? Informasi-informasi yang bisa didapatkan oleh peserta atau pengunjung. Oh, jadi kalau di pameran itu jadi setiap kayak apa ya namanya istilahnya ya, key species akan ada di sana nanti informasinya, khususnya orangutan ya, habis itu harimau. Apa itu key species Om? Key species itu kita punya 4 key species, 4 kunci satwa kunci yang penting di Taman Nasional Gunung Leuser. Ada orangutan Sumatera, harimau Sumatera, gajah Sumatera dan badak Sumatera. Habis itu nanti kita juga ada informasi umum tentang Gunung Leuser, pentingnya Leuser. Habis itu juga ada produk-produk masyarakat nih. Nah, jadi teman-teman
kalau mau beli produk masyarakat dan mendukung ekonomi UMKM ya, di sana ada tempatnya tuh. Nanti ada dari desa Pasilembang, Indradamai, habis itu dari kecamatan Rantau Sialang dan lain-lain gitu. Nanti bisa datang ke sana untuk beli. Habis itu kita juga ada talk show. Nanti kita ada datang artis. Tapi lagi konfirmasi ya, to be confirm. Tapi Artis ibu kota nih. artis ibu kota Aceh Selatan, sorry. Dan yang paling menarik lagi nanti salah satunya adalah ada narasumber atau dia menceritakan, ini peneliti dari luar negeri asing. Ya, dan kita mau tanya sama dia kenapa jauh-jauh dari luar negeri datang ke Indonesia hanya untuk penelitian orang utan. Apa yang membuat dia sampai datang atau mau di hutan tinggal di rawa-rawa ya untuk mengambil data. Dan itu menjadi apa namanya? Untuk pemicu juga bagi anak-anak muda kan. Kenapa orang luar negeri jauh-jauh mau datang ke Indonesia untuk penelitian orang hutan, sementara kita sendiri tidak gitu. Iya, betul sekali. Jadi pasti teman-teman apalagi yang ada di Aceh dekat ke Aceh Singkil bolehlah berkunjung ke sana. Bukan hanya untuk mengisi waktu ya, tapi juga untuk menambah pengetahuan. Nah, begitu juga dengan di wilayah Tapanuli. Tapi memang kalau untuk wilayah Tapanuli tidak terlalu terbuka untuk umum karena Lebih agak ke gereja. agak Mereka terfokus. jadi Iya. OUD-nya dirayakan dengan melihat anak-anak muda atau perayaannya lebih kita memacu semangat dari anak-anak muda gereja gitu. Jadi kita pengen masuk di sana dari sudut pandang gereja Kristen, sehingga nanti karena kita tahu ya Tapanuli Utara kan memang mayoritas masyarakat di sana Kristen seperti itu, sehingga kita pengen nanti gereja juga memberikan pengaruh ke masyarakat untuk melindungi hutan dan lingkungan khususnya untuk orang hutan. Oh iya, jadi memang karena memang kita programnya di sana juga melibatkan masyarakat khususnya anak muda ya. Ya. Menarik ya. Apalagi satu lagi nih di Bukit Lawang kita juga ada beberapa kegiatan yang bukan hanya melibatkan masyarakat tetapi juga anak-anak sekolah di sekitar itu untuk mengikuti lomba. Terus desain juga kita ada lomba desain melalui sosial media. Jadi teman-teman yang punya bakat desain bisa untuk mendaftarkan diri. Pendaftarannya itu kita buka sampai akhir Agustus. Kenapa? Karena kita ingin teman-teman itu terlibat atau merangkai idenya itu pas di hari orang hutan sedunia di Agustus. Jadi pemenangnya mungkin akan kita umumkan di September. Ada hadiahnya juga loh. Sebenarnya hadiahnya itu adalah untuk penyemangat sebenarnya bagi teman-teman yang punya bakat gitu. Apalagi ya kira-kira ya? Nah, mungkin ada agak sedikit terlewat Kak. Kita kan kasih tahu nih, sudah kasih informasi terkait di mana saja kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan peringatan Hari Orang Hutan di ini. Tapi ada satu hal yang terlewat mungkin dari segi penanggalan mungkin. Seperti yang di Langkat gitu kan. Kalau misal teman-teman dari Medan ada yang pengen lihat animo peringatan Hari Orang Hutan di sana, itu mungkin kita bisa kasih informasi bahwasanya untuk kegiatan di Langkat itu akan dilaksanakan dari tanggal 31 sampai 31 Agustus sampai 1 September. Yang mana nanti kegiatannya itu ada lomba puisi itu untuk tingkat SD, ada lomba drama musikal untuk tingkat SD juga tapi yang berkaitan dengan tema orang hutan juga, dan ada parade. Apa yang sekarang event-event yang lagi hype? Coloran. Oh, coloran. Iya, sorry ya, coloran. Sedikit agak-agak. Iya, coloran. Ya menarik juga sebenarnya itu. Nah, sebenarnya hari di mana kita mengingat perlu melindungi orang hutan itu sebenarnya bukan hanya di Agustus. Tapi memang kenapa kita spesial di di bulan Agustus ini karena memang peringatan Hari Orang Sedunia, dan ini momen puncak gitu loh. Maksudnya hari di mana benar-benar kalau bisa kita semua benar-benar ikut berpartisipasi untuk menyuarakan betapa pentingnya perlindungan orang hutan. Karena orang hutan itu sebenarnya
Salah satu apa ya yang sangat berkontribusi terhadap penyelamatan hutan ya. Hutan. Kesehatan hutan ya, karena dia petani hutan ya. Ya, dan dia tidak dibayar ya Bang. Kalau petani kayak kita gitu, jadi petani apa gitu ya, kita dibayar ya gitu. Jadi dia sudah tidak dibayar, marilah kita sama-sama untuk melestarikannya gitu. Aduh, menarik sekali nih bincang pembuka kita. Ada lagi sepertinya itu wajah-wajah pengen menyampaikan sesuatu lagi nih, apa? Paling ini apa namanya? Kita mau ngajak seluruh masyarakat untuk ikut hadir di acara-acara kita, dan juga kita ingin terus menyampaikan bahwa ayo kita jaga orangutan kita, jaga habitatnya agar kita hidup sejahtera gitu ya. Oke, terima kasih Bang Julius, terima kasih Joy, terima kasih Pak Hari. Terima kasih. Iya, sampai ketemu lagi teman-teman di bincang santai kita berikutnya. Masih ada sesi berikutnya. Berikutnya kita akan berbincang-bincang dengan orang-orang yang mendedikasikan dirinya khususnya di Yale ya dalam konservasi orangutan. Penasaran kan? Nah, nantikan sesi bincang lestari berikutnya. Bye bye.